Saya pindah ke Dokter Agus. Dokter Agus nih udah yang hari-hari nih ketemu pasien nih. Ceritanya bagaimana? Apa yang kemudian sekarang diberikan? Gimana posisinya hidroksikloroquine? Gimana posisinya dexamethasone? Silahkan dok. Terima kasih Dr. Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hal yang baru adalah masalah dexamethasone ya. Jadi ini sebenarnya kalau di dalam buku panduan WHO ataupun di dalam pedoman profesi ataupun Kemkes yang lalu, bahwa dexamethasone ini kan kelompok kortikosteroid ya. Iya. Jadi dalam kelompok kortikosteroid ini di awal dalam panduan tersebut dinyatakan bahwa tidak direkomendasikan penggunaannya pada pasien COVID-19. Itu di awal. Di awal ya. Iya. Nah, ternyata keluarlah hasil riset yang terbaru dari Eropa, yaitu recovery trial itu menyebutkan bahwa dexamethasone ini memberikan dampak yang positif pada pasien-pasien dalam menurunkan mortalitas, terutama pada pasien yang menggunakan ventilator dan pasien-pasien yang menggunakan oksigen. Jadi kita anggapnya bahwa pasien-pasien dalam posisi berat gitu keadaannya. Ya, pasien berat yang menggunakan alat bantu mesin. Ya. Dan kemudian menggunakan oksigen, terapi oksigen. Tetapi yang tidak menggunakannya, yaitu pasien yang positif, kemudian ada keluhan tetapi ringan atau sedang tanpa pemberian oksigen, ternyata tidak memberikan dampak yang baik ya. Artinya hasil riset tersebut menunjukkan penggunaan dexamethasone itu hanya direkomendasikan pada pasien berat yang menggunakan terapi oksigen dan menggunakan ventilator atau alat bantu napas. Baik. Dokter Agus, sebelumnya, kalau misalkan dia tidak berat, dia menggunakan dexamethasone, apakah bahaya untuk si pasien? Ya, satu dari sisi efikasi terlihat tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Yang kedua, tentu nanti bicara soal efek samping ya. Kita tahu bahwa kortikosteroid ini memberikan efek samping yang cukup banyak. Tentunya akhirnya sesuatu hal yang diberikan tidak ada manfaatnya, tapi justru muncul efek samping. Iya, jadi dia bukan pilihan untuk yang ringan dan sedang. Kita bicara yang berat nih ceritanya ya. Nah, sejauh ini sudah dipakai dexamethasone hari ke hari nih sebetulnya. Sejak keluar recovery trial yang dari Eropa tersebut, nah beberapa sejawat itu sudah menggunakannya ya dalam praktek ya pada pasien-pasien berat dan pasien-pasien yang membutuhkan oksigen. Itu beberapa sejawat, karena memang di dalam buku panduan hal tersebut belum dimasukkan, tetapi di dalam riset sudah menunjukkan hasilnya, ada beberapa yang sudah menggunakannya. Terus hasilnya bagaimana, dok? Mengenai hasil, tentu secara keseluruhan kita tidak bisa sampaikan hasilnya seperti apa ya, tetapi beberapa yang menggunakannya itu melaporkan ada progres yang baik ya. Kalau pasien itu di awal-awal masuk derajat berat diberikan, tapi kalau sudah late atau sudah terlambat terlihat tidak begitu bagus. Tapi ini kan kesimpulan 1-2 orang ya. Iya, baik. Tentu perlu kita lihat nanti bagaimana penggunaannya pada pasien-pasien. Iya. Ini masih terlalu dini lah untuk kemudian berhitung seperti apa. Tapi kalau hidroksikloroquine sendiri kita memberikan. Karena sebetulnya kan katanya di Amerika dan di Inggris yang sudah tidak memberikan. Ya, terima kasih. Yang kedua mengenai kloroquine atau hidroksikloroquine, ini sejak bulan April, 5 profesi yaitu Perhimpunan Dokter Paru, Penyakit Dalam, Perhimpunan Jantung, kemudian Anestesi dan Anak sudah mengeluarkan buku pedoman tata laksana COVID pada praktek di rumah sakit, dan di situ disampaikan salah satunya adalah penggunaan kloroquine maupun hidroksikloroquine dengan dosis yang sudah disebutkan, tentu berbeda sesuai berat badan. Kemudian tidak disarankan pada pasien-pasien dengan masalah jantung di situ. Jadi karena kita tahu efek samping dari kloroquine adalah ada efek samping pada jantung. Nah, itu rekomendasi dari April sampai kemarin keluar edaran dari WHO ketika melakukan penghentian solidarity trial untuk kloroquine. Nah, profesi sudah melakukan kajian awal pada awal bulan Juni yang lalu, dan kami juga sudah mengeluarkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan, kepada gugus tugas. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa hidroksikloroquine maupun kloroquine masih cukup aman digunakan pada populasi di Indonesia, karena terlihat data-data awal yang ada efek samping itu ringan dan tidak meningkatkan resiko kematian. Jadi ceritanya beda nih di Indonesia, dan kalau hasilnya efektif. Nah, studi mengenai efektivitas di Indonesia sekarang ini masih jalan ya. Tetapi preliminary study atau data awal dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang ada itu menunjukkan penggunaan daripada kloroquine maupun hidroksikloroquine itu risiko kematiannya lebih sedikit dibanding
tidak menggunakannya. Artinya dia tidak meningkatkan risiko kematian. Yang kedua adalah lama rawat terlihat lebih sedikit. Ini baru hasil data awal ya. Masih dini nih semua Masih ceritanya. Tapi kita punya cerita yang cukup baik dengan hidroksikloroquine. Kalau kemudian di negara lain mereka merasa tidak berguna, tapi kalau di kita ceritanya beda. Iya. Iya. Ya tapi kalau riset itu nanti selesai, tentu kita tunggu hasil-akhirnya. Betul. Kalau hasil akhirnya ternyata memang tidak efektif, tentu kami juga akan dihentikan dengan sendirinya. Baik. Dan akan dihentikan. Iya.